Oke, jadi yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah gue lagi ngobrol sama kalian lewat sebuah webcam. Jadi video yang lagi kalian nonton sekarang ini direkamnya pakai webcam dan untuk audionya juga sekarang pakai mikrofon dari si webcamnya. Gimana? Kira-kira tetap kelihatan banget gak kalau ini tuh direkamnya pakai webcam atau justru malah lebih dekat ke kualitas kamera HP atau bahkan kamera mirrorless? Coba komen di bawah. Yap. Di sini gue lagi megang sebuah webcam premium dari Opsbot yang namanya Opsbot Meet 2 4K. Dan seperti yang ada di namanya, webcam ini udah bisa rekam up to 4K, tepatnya 4K 30 fps, dan menurut gue untuk kualitasnya sih jelas kelihatan beda banget ya ketimbang webcam-webcam biasa. Dan emang seharusnya beda jauh karena secara harga gue bisa kategoriin si Opsbot Meet 2 ini tuh premium gitu. Jadi di sini gue mau langsung jelasin kira-kira webcam premium kayak gini tuh cocoknya buat siapa sih? Kalau misalnya kalian butuh webcam buat online meeting atau ya sekedar buat meeting-meeting online aja sama kantor kalian gitu kan, atau misalnya kalian itu mau coba untuk mulai live streaming jadi streamer pemula, atau misalnya kalian mau pakai webcam buat live shopping gitu ya, buat di TikTok gitu, tapi ya kalian juga baru mulai jadinya budgetnya itu kepepet gitu kan. Jujur gua rasa webcam ini belum cocok sih buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu tipe orang yang suka ngisi seminar online, jadi si seminar online-nya ini tuh salah satu sumber penghasilan yang cukup gede buat kalian, jadinya kalian tuh butuh kualitas video dan juga audio yang lumayan tinggi gitu kan. Atau kalian itu streamer yang udah jalan lumayan lama dan butuh upgrade dari segi kualitas video juga, atau misalnya ya kalian live shopping juga yang udah jalan lumayan lama, omsetnya udah gede gitu kan, dan mau upgrade supaya kalian bisa ngasih lihat barangnya itu lebih high quality lagi. Nah, baru webcam ini pasti cocok banget buat kalian. Jadi ini Opsbot Meet 2 4K, sebuah webcam yang secara form factor aja bisa kelihatan banget kalau dia itu beda ya sama webcam-webcam pada umumnya. Bentuknya ya kayak gini, kotak kecil gitu kayak action cam, dan pastinya beda ya dari webcam-webcam yang biasanya. Dan kalau biasanya webcam itu si kameranya kayak nyatu sama clampnya, si Opsbot Meet 2 ini kepisah dan nyatuinnya itu ditempel pakai magnet gitu. Nah ini unik banget ya, karena dia jadinya bisa dengan gampang dibikin orientasi landscape atau portrait. Dan kalau kalian pakai di OBS, dia juga bisa auto rotate ketika kalian ubah orientasi webcamnya. Cuman sedikit note aja, untuk si auto rotate di OBS itu, dia cuma auto rotate di bagian source videonya aja. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener mau ubah si scene OBS-nya dari landscape jadi portrait, itu harus diubah di bagian kanvasnya juga gitu. Jadi supaya si source video dari webcamnya itu nggak kepotong gitu. Nah, kalau buat keperluan kayak misalnya rekaman atau online meeting, orientasinya ini bisa disetting via softwarenya, tapi emang kalau buat online meeting, kalian harus pakai si virtual kameranya ini supaya settingan kalian di softwarenya bisa translate ke platform online meeting kalian. Nah, balik lagi ke form factor dia, jujur menurut gua karena sistem dia yang detachable magnet gitu, jadinya kalau buat atur angle atas bawah agak ribet sih. Karena kalau misalnya webcam biasa itu kita tinggal atur aja si tangkainya, kalau si Opsbot Meet 2 ini kita harus atur sama si clamp-clampnya juga supaya bisa nyesuaiin sama angle yang kita mau. Jadi iya, unik secara form factor, tapi tetap ada plus minusnya ya. Kalau buat gua sih masih bisa gua tolerir karena gua rasa webcam buat streaming vertikal kayak gini makin kesini makin relevan ya. Entah buat streaming di Instagram atau TikTok, dan bahkan setahu gue tuh YouTube sama Twitch lagi mau ngeluarin fitur vertical live streaming juga cuy. Selain itu dia juga konektornya pakai kabel Type-C detachable yang artinya bisa dibilang webcam ini lebih portable. Terus dia juga ada magnetic lens cover yang jujur aja kayaknya gampang banget hilangnya ya kalau nggak kalian simpan secara teratur. Soalnya ini kayak kecil tipis banget, gampang banget keselip gitu. Oke, jadi di sini gue bakal lanjutin rekamannya ini pakai si webcamnya langsung, tapi di sini gue juga udah ada setting beberapa sumber kamera lain ya, jadi supaya kalian tuh bisa dapat gambaran si kualitas gambar Opsbot Meet 2 4K tuh sebagus apa gitu. Jadi sumber pertama pastinya dari si Opsbot Meet 2 4K webcam ini. Terus ada juga webcam lama gue yang Ausdom AF640, kalau nggak salah waktu itu gue beli sekitar 400 ribuan, tapi emang dia itu kualitas videonya cuma bisa up to 1080p aja.
Terus ada juga kamera HP gua ya, iPhone 15 nih yang lagi kalian lihat sekarang ini dari iPhone 15 gua. Dan ada juga kamera gua Sony ZV-E10 pakai lensa 15mm f1.7. Untuk lighting di sini gua ada pakai Godox SL60W, gua setting jadi kekuatannya itu cuma 35% aja. Jadi di sini ibaratnya gua mau ngasih lihat max potential dari webcam Obsbot Mid 2 4K ini tuh bisa kayak gimana gitu kalau misalnya pakai lighting yang cukup proper. Dan kurang lebih kayak gini untuk kualitas gambar dari si webcam Obsbot Mid 2 4K ini kalau misalnya dibandingin side by side sama kamera-kamera lain yang ada di settingan ini ya, yang udah gua setup sedemikian rupa. Dan gue bisa bilang memang secara kualitas video itu si Obsbot Mid 2 4K ini nggak bakal sebagus kamera mirrorless gua ataupun ya kamera HP gua. Tapi gue bisa bilang ini juga nggak kebanting sih kualitasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai si Obsbot Mid 2 4K ini dan mau coba maksimalin kualitas gambar yang dia punya, itu pastiin kalian punya setup lighting yang cukup proper kayak lighting softbox kayak begini. Dan kalau bisa ya matiin si auto exposure-nya itu supaya kalian bisa ngatur-ngatur sendiri tuh dari mulai ISO sampai shutter speed-nya. Kalau misalnya nggak ada lighting gimana bang? Oke, jadi let's say kalian mau pakai webcam ini tapi sumber cahaya kalian itu cuma dari kayak lampu ruangan kalian gitu. Gimana kira-kira? Nah ini lightingnya udah gua matiin ya yang dari si softbox-nya dan gue coba nyalain lampu ruangan studio gua. Dan kurang lebih kalau misalnya ya skenario-skenario yang lebih realistis buat kalian pakai lampu ruangan aja, itu kayak begini kalau pakai webcam si Obsbot Mid 2 4K dengan settingan auto exposure gue nyalain. Karena kalau misalnya nggak gue nyalain itu bakal jadi gelap banget. Jadi memang kalau untuk situasi atau kondisi yang agak gelap yang nggak pakai lighting yang cukup proper, itu lebih baik dinyalain aja tuh si auto exposure-nya. Atau mungkin kalian nggak mau pakai lampu ruangan, maunya pakai cahaya dari monitor kalian aja. Nah ini kurang lebih kalau misalnya kalian sumber cahayanya cuma dari monitor kalian aja, dia bakal kayak begini ya. Si auto exposure-nya ngaturnya tuh bakal sedemikian rupa supaya muka kalian at least tuh bisa tetap kelihatan gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dibandingin sama side by side gitu ya sama kamera-kamera gua yang lain, ya kayak gini lah perbandingannya. Nah sekalian aja ya gua langsung tes kalau misalnya full gelap gitu ya di ruangan ini tuh bakal kayak bagaimana. Nah ini udah gua usahain buat coba matiin beberapa sumber cahaya yang ada di studio gua ya. Jadi ini tinggal dari PC gua aja masih harus nyala karena kan buat rekaman si webcam ini ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya gelap banget ya nggak banget sih, ini ya gelap aja, itu si webcamnya bakal ngatur auto exposure-nya kayak begini. Dan ini perbandingan side by side kalau misalnya dibandingin sama kamera-kamera yang lain. Nah, di sini gue mau jelasin softwarenya itu kayak gimana ya. Jadi kira-kira apa aja fitur-fitur yang signifikan dan mungkin aja bisa kepake yang ada di software si Obsbot Centernya ini. Dimulai dari tab yang paling pertama dulu. Di sini ada tab konsol. Ini di sini ada auto framing, terus ada zoom in, zoom out ya. Jadi kalian bisa pakai ini buat zoom in, zoom out webcamnya. Ini paling dekatnya segini ya. Paling jauhnya itu segini, dan ini udah ada kayak preset-presetnya gitu. Bisa pakai wide, medium, narrow. Ini udah presetnya sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya mau di zoom lebih, tadi bisa pakai si slidernya aja. Dan kalau misalnya kalian zoom ya, itu kalian bisa ngatur si ininya nih. Nah, ngatur framingnya kira-kira mau di mana. Jadi misalnya kalian pengen ngezoom tapi kalian pengen cuma ngasih lihat apa yang kalian pegang aja gitu. Jadi tinggal ini aja, drag ke kiri. Terus habis itu kasih lihat deh tuh di ininya, di kameranya tuh. Nih ya. Nah, terus dia juga ada auto framing. Jadi ini sebenarnya kayak auto zoom gitu, tapi berdasarkan apa yang si webcamnya lihat gitu ya. Jadi let's say misalnya kalian agak jauh, nah itu dia bisa nge-auto frame upper body gua gitu. Dan ini kalau misalnya gua ganti jadi close up, nah itu tuh dia ngikutin gua terus tuh, woi. Nah ini auto framing single close up kayak gitu. Tapi ini dia karena memang webcamnya nggak ada PTZ-nya, nggak ada gimbal bawaannya yang secara fisik gitu. Jadi dia pakai sistem zoom gitu ya. Jadi pakai si digital zoom-nya supaya bisa ya itu tadi mau zoom in, zoom out, atau yang pakai fitur auto framing. Nah ini pakai zoom sama pen dari secara digital nih. Terus ada group mode juga. Ini kalau misalnya kalian mau satu webcam gitu, satu frame itu ada lebih dari satu orang gitu ya. Ini karena gue cuma sendiri, jadi dia
ngeframingnya cuma ke gua doang, tapi harusnya kalau misalnya ada orang lain dia bakal ikut kayak ngeframe sama orang lain gitu, nggak cuma guanya doang. Nah terus kalau misalnya kita ke tab selanjutnya, ini ada tab image ya. Jadi di sini ada macam-macam fiturnya, ada HDR bisa kalian coba nyalain dan siapa tahu kalian suka sama si HDR-nya itu kan. Terus ada fokus, ini kalian bisa nyalamatin autofokusnya, dan ini sih menurut gue autofokusnya udah bagus banget ya. Kayak misalnya nih gue pengen coba ngasih lihat produk. Tuh cepet banget cuy fokusnya, gokil ya. Set nih bisa sedekat apa nih fokusnya. Udah deket banget ini. Oh ini udah mulai ngeblur nih. Set tuh keren ya. Cepet banget ya autofokusnya ya, udah kayak kamera mirrorless gitu. Terus ada juga nih ya, nih fitur exposure yang tadi gue jelasin juga pas lagi bandingin si webcam ini sama kamera lain. Jadi kalau misalnya kalian punya lighting yang proper kayak yang lagi gue pakai sekarang ini, gue rasa lebih baik auto exposure-nya kalian matiin gitu, dan kalian coba atur-atur sendiri si shutter speed sama si ISO-nya. Dan kalau misalnya mau dinyalain pun sebenarnya nggak masalah sih. Kayak misalnya nih gue nyalain dengan kondisi ada lighting, jadinya kayak terlalu terang banget gitu ya. Cuman ya selera lah sebenarnya, ini selera banget. Soal gambar bakal kayak gimana, kalau gue sih lebih memilih buat matiin si auto exposure-nya dan gue atur-atur sendiri warnanya gitu ya. Terus masih ngomongin warna, di sini juga bisa ngatur white balance. Ini sebenarnya settingan white balance-nya gue pakai auto karena pas gue matiin itu gue bingung gitu ya white balance yang cocok dengan kondisi ruangan gue yang kayak gini tuh kayak gimana. Gue udah coba mainin si slidernya nih ya, bisa berapa Kelvin, dari 2000 Kelvin sampai 10.000 Kelvin gue jadiin auto aja, dan ini udah bagus sih menurut gua. Dan terakhir ada juga nih yang buat ngatur kontras, saturation, sharpness, sama hue. Ini defaultnya semuanya di 50, tapi ini udah gua coba main-mainin dikit. Ini bisa di customize banget lah, sesuai vibes ruangan, sesuai lighting, sesuai warna yang kalian mau gitu kan. Nah terus ini yang unik nih dari si Opsbot Mid 2 4K ini, dan sebenarnya webcam Opsbot lain juga kayaknya ada fitur ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ngegestur kayak begini, nah itu dia bakal nge-auto frame. Nah, jadi dia bakal auto framing sesuai yang kalian pilih nih. Di sini gue pilihnya upper body, jadi dia bakal nge-auto frame ke upper body gue gitu ya. Dan kalau misalnya gue menjauh, tuh dia bakal ngikutin gue sesuai upper body gue. Nah kalau misalnya kalian pengen cancel si auto framingnya lagi, tinggal kasih gestur aja lagi, nanti si lampu yang di webcamnya bakal kedap-kedip dan balik lagi ke settingan semula. Terus ada satu lagi ya, ini gestur L gini, jadi buat ngezoom. Nah dia bisa auto zoom, tapi emang zoomnya cuma ke tengah doang, jadi gak ngezoom ke kanan atau kiri, cuma ke tengah aja. Jadi ya buat iseng-iseng lumayan lah ini fiturnya. Terus untuk mikrofon bawaan si Opsbot Mid 2 ini juga ada noise reduction-nya. Di sini bisa kalian setting mau weak, medium, atau strong. Jadi intinya di sini kalian bisa setting simple aja sih. Oke, jadi ini tes noise reduction dari mikrofon webcam Opsbot Mid 2 4K ini ya. Jadi ini dalam kondisi noise reduction-nya mati. Ini gue udah setting supaya ceritanya ada suara-suara. Ceritanya tuh kita lagi ada di airport gitu, dan ramenya kayak di airport. Dan sekarang gue mau nyalain noise reduction yang weak. Ini noise reduction yang weak kayak begini, kurang lebih suaranya kayak gini ya. Gue nggak tahu kalian bisa denger gue secara clear apa enggak dengan ini. Terus sekarang gue mau coba bump up ke yang medium noise reduction-nya kayak begini ya, untuk noise reduction medium. Dan ini yang strong, jadi ini noise reduction yang strong kayak begini suaranya. Apakah suara gue masih tetap clear, apakah ambience-nya itu udah nggak kedengeran lagi atau gimana? Coba aja nanti gue nonton juga di sini, karena ini pertama kali gue coba nih. Kira-kira bagus apa enggak? Nah, terus ada satu fitur lagi yang mungkin aja bisa berguna juga buat kalian para pengguna webcam ini ya. Jadi ini ada tab beauty, ini mencetnya di sini biar keluar. Dan ini isinya ada 3 macam ya, ada blur, ada retouch, sama filter. Blur ini basically ngasih efek bokeh buat background kalian. Ini bisa kalian atur levelnya tuh. Cuman emang jujur aja kalau misalnya semakin gede blur levelnya, semakin kelihatan kalau ini tuh kayak cuttingan gitu ya, bukan blur bokeh kayak pakai kamera mirrorless gitu. Jadi gue saranin pakai blur levelnya ya di level 1 atau level 2 aja gitu kan. Kayak gini masih kelihatan cukup natural. Abis itu kalian bisa retouch juga muka kalian ya. Jadi nih ada beauty effect. Wow, what is this? Cantik sekali gue.
Terus di sini juga ada filter-filter ya, bisa kalian main-mainin aja nih. Ya, wow, monokrom coy. Kayaknya sih itu aja untuk fitur-fitur yang sekiranya bisa dipakai gitu ya untuk berbagai skenario penggunaan, mau kalian sebagai ya tadi mau online meeting aja, atau mau jadi content creator, atau buat live streaming, atau buat live shopping. Ini di softwarenya tuh banyak banget fiturnya, jadi kalau misalnya kalian memutuskan buat beli si webcam ini ya kalian coba explore sendiri aja tuh, soalnya ini fiturnya emang sebanyak itu cuy. Oke, jadi untuk OpsBot Meet 2 4K ini harganya ada di 2,5 jutaan kayak yang tadi udah gua bilang. Dan mungkin dari kalian ada yang mikir kalau misalnya emang peduli banget sama kualitas video, kenapa nggak langsung aja upgrade ke mirrorless kamera gitu buat live streaming? Well, pertama coba tunjukin ke gua apakah ada gitu ya kamera mirrorless yang harganya 2,5 juta juga dan bisa output videonya tuh 4K gitu kan. Dan yang kedua, asal kalian tahu aja ya, sepengalaman gua itu live streaming pakai kamera mirrorless itu tuh ribet banget cuy. Kayak misalnya kalian harus siapin capture card dulu, terus kalian harus siapin baterai dummy, dan kalau misalnya kalian nggak siapin baterai dummy, artinya kalian harus siap buat ganti-ganti baterai terus selama live streaming itu. Belum lagi kalau misalnya nanti ada masalah overheat lah atau apalah kalau kamera mirrorless, apalagi kayak yang punya gua nih Sony ZV-E10 ini, gua coba pernah live stream 4K itu bisa overheat juga cuy. Pun kalau misalnya kalian mau live stream pakai HP juga sama, nanti baterainya bakal cepet habis, dan kalau misalnya kalian nge-streamnya sambil ngecas, bakal panas gitu kan HP-nya dan lama-lama ngerusak baterainya juga. Nah, kalau pakai webcam kayak gini kan tinggal colok ke PC atau laptop dan udah. Mau rekam atau live stream berjam-jam nggak perlu mikirin baterai. Tapi emang sih kayaknya karena si OpsBot Meet 2 ini tuh resolusinya 4K, jadinya kalau misalnya dia dipakai dalam jangka waktu yang lumayan lama, dia bodinya bisa panas juga. Tapi ternyata setelah gua udah coba buat kayak nyalain dia yang agak lama, ya panas tapi nggak ada tanda-tanda kayak mati-mati sendiri gitu sih. Jadi harusnya aman-aman aja. Jadi balik lagi ke statement gua di awal video, kira-kira kalian kebutuhannya kayak gimana? Sebenarnya si OpsBot ini tuh juga webcamnya nggak cuma si Meet 2 4K ini aja ya. Kalau misalnya kalian sekiranya butuh fitur-fitur canggih dari webcam ini tapi nggak perlu 4K, ada juga yang OpsBot Meet SE yang lebih murah harganya, dan bahkan ada juga yang ada gimbalnya cuy. Intinya webcam-webcam OpsBot ini tetap menurut gua cocoknya buat kalian yang jatuhnya udah masuk ranah profesional. Karena kalau kalian udah ngerti cara ngoperasiin kamera, kalian juga harusnya bisa memaksimalkan potensi yang ada dari si webcam OpsBot Meet 2 ini. Jadi ya webcam premium buat user premium juga. Paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si OpsBot Meet 2 4K webcam ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.